Doroyo, bagai bergaya. Doroyo, bagai bergaya. Jati dalam biara ikupo, ya biara ikupo. Bayo dalam biara ikupo, ya biara ikupo. Bikayo, bagai bergaya. Firmayo, bagai bergaya. Doroyo. Merauke merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten terluas sekaligus terletak di ujung timur Indonesia. Sebagai pusat pemerintah kabupaten, Merauke terhitung lengkap dengan adanya sentra pemerintah dan ekonomi. Sektor pertanian dan kelautan juga menjadi andalan untuk menghidupi roda perekonomian di wilayah ini sekaligus di wilayah Papua lainnya. Penduduk asli Merauke 90% adalah suku Marin. Suku Marin juga terbagi menjadi beragam suku, namun bisa dikatakan masih sedarah dan seketurunan. Sementara, wilayah kehidupan mereka terbagi atas wilayah pantai, hulu sungai, dan rawa gambut yang dikenal juga dengan sebutan rawa Beus. Sebagai wilayah pesisir, Merauke juga menjadi wilayah transit dan terbuka bagi pendatang. Secara historis, sejak zaman Orde Baru, Merauke sudah menerima para pendatang. Terbukti dengan banyaknya areal wilayah transmigrasi dan berdirinya Tugu Trikora Merauke. Nah, ini dia, Tugu Trikora atau yang biasa disebut dengan orang Monumen LB Murdani yang terletak di pertigaan distrik Tanah Miring Merauke. Tugu yang berwujud dengan patung tentara yang sedang membawa senjata dengan parasut di belakangnya ini merupakan sebagai bukti bahwa daerah ini merupakan daerah penerjunan pertama pembebasan Irian Barat oleh Leonardus Beni Murdani pada tanggal 4 Juni 1962. Kabupaten Merauke ini salah satu kabupaten atau kota administrasi di tanah Papua yang letaknya di daerah selatan. Memiliki karakteristik wilayah yang memang berbeda dengan daerah lain di tanah Papua. Daerah-daerah lain di tanah Papua ada daerah pegunungan, daerah kepulauan gitu. Potensi yang dimiliki oleh Merauke bisa disebutkan, Pak? Iya. Daerah ini memiliki potensi daerah pertanian, daerah perikanan, karena lautnya, kemudian juga karena dataran rendah, daerah rawa-rawa, itu sungai-sungai. Jadi potensi ekonomi ini, pendapatan masyarakat itu lebih banyak bersumber pada pertanian, mengolah sawah, lahan pertanian, kemudian hasil hutan, karena memang hutannya juga masih cukup memberikan harapan. Baik Pak, kalau gitu saya coba ingin lihat-lihat potensi-potensi Iya. Merauke lainnya. Bisa diantar Pak? Boleh, silakan. Mana dulu nih Pak yang harus saya kunjungi di Merauke Pak? Potensi wisata di Merauke adalah Taman Nasional Wasur. Taman Nasional Wasur terletak di sebelah tenggara Papua dan berbatasan dengan Papua New Guinea. Wasur sebenarnya merupakan nama salah satu desa yang berada di taman tersebut. Mulanya berasal dari kata Waisol, yang dalam bahasa Marori berarti kebun. Taman Wasur ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui Surat Menteri Kehutanan pada tahun 1990. Luasnya mencapai 413.810 hektar. Sekitar 70% dari luas kawasan Taman Nasional merupakan vegetasi savana, sedang lainnya adalah hutan rawa. Taman Nasional Wasur secara geografis terdiri dari dataran pantai, bergelombang, dan rawa. Di Taman Nasional Wasur, khususnya di Merauke, memiliki dua iklim, yaitu iklim basah dan iklim kering. Iklim basah terjadi pada bulan Januari hingga bulan Agustus, dan iklim kering terjadi pada bulan September hingga Desember. Dan di bulan ini, bulan September adalah waktu yang tepat untuk saya berkeliling di sekitar Taman Nasional Wasur. Keanekaragaman hayati bernilai tinggi dan mengagumkan di Taman Nasional Wasur menyebabkan kawasan ini dikenal sebagai Serenggiti Papua. Selamat siang. Halo Mas, apa kabar?
Mas, saya mau lihat kangurunya dong, Mas. Khas dari Taman Wasur. Iya. Para peneliti WWF menemukan sekitar 390 jenis burung di Taman Nasional Wasur. Itu sebabnya Taman Nasional Wasur merupakan wilayah paling kaya akan jenis burung di tanah Papua bahkan di Indonesia. Mas, Taman Wasur itu berdiri sejak kapan sih, Mas? Ini berdasarkan SK Menhut Kementerian Kehutanan itu tahun 97. Jadi sebelumnya dari tahun 94. 94 itu sebelumnya bukan taman nasional. Jadi itu seperti suaka marga satwa saja. Suaka marga. Iya. Jadi dikembangkan karena alasan satu dan lain hal istilahnya yang berhubungan dengan konservasi. Jadi itu dikembangkan jadi taman nasional. Binatang yang paling banyak ditemukan di Taman Wasur ini apa saja? Kalau yang lebih ininya kangguru. Kangguru. Orang bilang di sini ada yang bilang kangguru lincah. Ya. Cari kangguru yuk, Mas, yuk. Pemburu-pemburu pakai biasanya. Jadi mereka diam seperti ini sampai ada ngeliat terus dia tepuk ini. Apa? Tanah ada tepuk seperti ini. Terus? Jadi itu kan biasanya kalau di Padang atau selain di lapangan itu bunyi kangguru tuh gini dia. Oh, dia itu kayak temannya gitu ya? Iya, dia meniru sambil dia jalan. Mengelabui ya? Iya. Musamus banyak ditemui di Taman Nasional Wasur dan di sepanjang perjalanan menuju perbatasan Sota. Musamus berdiri liar mulai dari ukuran terkecil yang hanya beberapa sentimeter hingga ukuran tertinggi yang bisa mencapai 4 hingga 5 meter. Nah, kalau yang ini namanya Musamus. Musamus adalah istana yang dibangun oleh koloni semut dengan menggunakan tanah, rumput kering, dan air liur sebagai perekatnya. Tingginya bisa mencapai 4 atau 5 meter lebih. Nah, yang istimewa dari semut-semut ini, mereka menciptakan rongga-rongga, lubang-lubang seperti ini untuk terhindar dari air hujan. Yang lebih istimewanya lagi, rongga ini bisa melepas panas ketika musim panas tiba. Nah, Musamus hanya ditemukan di beberapa negara. Kalau di Indonesia hanya ditemukan di Kabupaten Merauke. Untuk itu, Musamus ini dijadikan ikon lambang Kabupaten Merauke. Tanjung Kelapa, Tanjung Kelapa, masuk kali Tumbe, pijak Koleso. Tanjung Kelapa, Tanjung Kelapa. Kayak ada di taman surga ya, dikelilingi bunga cantik apalagi saat bangun pagi. Anda pasti tidak menyangka kalau bunga-bunga anggrek ini ternyata tanaman asli dari Taman Nasional Wasur Merauke. Anggrek-anggrek di Taman Wasur kebanyakan jenisnya adalah anggrek hutan dan tumbuh liar. Ada anggrek nanas, bawang, kelinci, hingga anggrek Yohanes yang banyak disukai para pendatang dari luar Merauke. Maca, ini jenis anggrek apa, Maca? Karonis. Aronis. Iya, karonis. Ada berapa jenis anggrek sih, Maca, yang ada di Taman Nasional Wasur? 300. 300 jenis anggrek. Iya. Tapi yang saat ini masih bertahan berapa jenis? Yang masih banyak yang belum ambil juga dari hutan. Masih di hutan Iya. semua. Iya. Kendalanya apa sih, Maca, merawat anggrek ini? Biasa kendalanya itu air. Kenapa? Kalau air jauh, susah juga. Capek tuh tiap hari angkat air untuk menyiram. Memang ditanamnya tidak menggunakan tanah atau arang ya, Mama ya? Iya, ini pakai kayu yang sudah busuk Pakai kayu sama sudah batu bata di bawah. Cuma itu. Supaya kalau ada hujan kan meresap ini batu. Meresap ke kayu juga ya, Mama ya? Iya. Menampung air ya? Kayu. Jadi tidak isi tanah di dalam. Limfoma atau kanker kelenjar getah bening merupakan tumor ganas pada sistem limfatik. Bisa disebabkan karena faktor genetik, infeksi virus, radiasi, atau gangguan sistem kekebalan tubuh lainnya. Bagaimana metode pencegahan dan pengobatannya? Secret of Health, kanker kelenjar getah bening. Besok jam 10:30 siang.
Aroma laut yang khas, pantai yang luas, dan hasil kekayaan laut yang melimpah, itulah kekayaan yang dimiliki Merauke. Tapi itu masih sekelumit yang Anda saksikan. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat potensi-potensi lainnya. Yuk kita cari sama-sama. Makanan pokok sagu memang merupakan makanan utama di Papua. Namun di Merauke, yang terkenal adalah sagu sep. Sagu sep adalah jenis sagu yang dihaluskan setelah disadap dari pohon sagu. Proses pembuatan sagu sep tidaklah rumit. Bahan-bahan campurannya juga mudah didapat seperti kelapa yang diparut dagingnya, cacahan daun melinjo, bunga melinjo, serta campuran utama yaitu pisang atau ikan dan daging bakar. Untuk membuat sagu bungkus di sini, mama-mama menggunakan bahan-bahan alami dan organik. Berikut dengan wadah-wadahnya. Nah, ini wadah ini disebut dengan sote. Ini biasa digunakan untuk menghaluskan sagu sebelum dimasak. Lalu dibungkus dengan menggunakan daun buluh, betul Mah? Iya. Daun buluh, kemudian diikat dengan menggunakan daun sagu. Iya. Jadi semua masih alami ya Mah. Iya. Setelah itu, kebanyakan saya taruh ya Mah? Biar banyak. Biar banyak tidak apa-apa. Iya. Seperti bungkus, ya. Lalu, oh itu harus masuk. Dipatahi di ujungnya. Dipatahin. Oh ya ya. Lipat dia. Saya bisa Mama. Saya pernah belajar buat lontong. Bisa. Nah, tolong Mama bantu. Bantu dulu pempo daun. Hai. Ya. Ini caranya. Sabar. Nana. Ya. Ya. Ya, betul. Iya. Kita sudah sampai pada membungkus sagu, yaitu dengan menggunakan daun buluh yang disusun 3, lalu diisi dengan sagu dan diikat dengan menggunakan daun sagu. Hari ini kita berhasil membuat sagu bungkus sebanyak 50 ikat, dan ini bisa dinikmati oleh orang satu kampung. Jadi hari ini kita pesta ya Mama ya, kita pesta. Sudah Mama siap dimasak ini? Siap dimasak. Makan pinang baru kita menuju. Oke, saya juga harus makan pinang juga Mama ya. Anak ini pinang. Iya, makasih Mama. Anak jayu. Ini pinang yang sudah dikeringkan. Iya mah? Sudah. Oh, bukan pinang yang masih buah begitu ya? Bukan. Oh. Ini sudah dikering. Lalu dimakan dengan apa? Pakai gambir, sirih, kapur. Iya. Iya, makan. Taruh gambir. Gambir. Gomel. Mio gambir sirih. Kamera gue. Gini. Begini. Terus Oke. taruh Iya. Oke. Karena saya harus meleburkan diri bersama Mama di sini, saya menikmati dan sangat menikmati. Enak mah. Ayo. Rasanya pedas. Pinang kering ini agak keras. Sepet, ada asam-asamnya juga. Iya. Terus saya harus bagaimana, Mah? Lagi makan? Buang? Dia punya air bisa buang. Buang keluar. Buang keluar ke belakang. Buang. Buang di luar. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Kasih
Butuh waktu 2 jam untuk memasak sagu sep. Sagu sep yang matang kemudian dikumpulkan untuk nantinya dimakan bersama. Inilah sagu bungkus yang tadi saya masak bersama mama-mama. Saya sudah diajarkan bagaimana cara memasak sagu bungkus di Kampung Erambo. Ini mama-mama dari beberapa rumah berkumpul memasak bersama dan menikmati santapan juga bersama. Acara ini tidak mengenal upacara adat atau acara-acara pesta lainnya, tapi dilakukan setiap hari. Keakraban seperti ini sudah jarang saya temui di kota-kota besar. Di Kampung Erambo, saya menemukan keakraban yang luar biasa dan dilakukan setiap hari. Hal ini dilakukan untuk saling mempererat hubungan antar sesama walaupun tidak mengenal hubungan keluarga. Selamat makan. Di Desa Erambo, Distrik Sota, malam ini saya akan ditemani dengan Bapak Yosef dan anaknya Kakak Franky. Malam ini saya akan menangkap ikan dengan cara dipanah, ya Pak ya? Malam ini kita mau cari ikan apa Pak? Ikan gastor. Ikan gastor. Jadi ikuti saya. Ayo Pak, kita menangkap ikan. Memanah ikan merupakan cara turun-temurun untuk mencari ikan sebagai penghidupan bagi masyarakat suku Marin Rawa. Mereka tidak mengenal cara menjaring ataupun memancing. Semuanya dilakukan hanya dengan panah berikut busurnya dan parang sebagai alat untuk membersihkan ikan. Biasanya mereka memanah ikan pada hari Sabtu malam minggu. Sementara hari Senin hingga hari Jumat mereka berburu rusa di dalam hutan dan mencari sagu sebagai makanan keluarga. Memanah ikan gastor juga untuk dijual. Dalam semalam mereka bisa mendapatkan puluhan hingga ratusan ekor ikan gastor. Gastor banyak. Dapat banyak. Aduh, gastor banyak. Malam ini kita berhasil memanah 4 ekor ikan. Dan malam ini juga kita akan bakar dan kita akan santap. Makan besar malam ini ya Pak? Iya, makan besar. Makan besar asik. Mari Pak, kita cepet bakar Pak. Oke, lanjut. Cara memasak ikan gastor juga sederhana sekali. Cukup dibersihkan dan ditusuk dengan ranting lalu dipanggang dengan bara api. Hasilnya cukup lezat untuk mengganjal perut yang lapar. Siapa yang paling jago memanah Kak di sini Kak? Bapak yang tadi panah tuh, Bapak Lodo. Siapa tadi namanya? Bapak Lodo. Bapak Lodo. Kebersamaan dan kesederhanaan dalam suku Marin bukanlah hal baru, karena mereka senantiasa hidup bersama dan melakukan banyak hal secara bersama-sama, baik senang maupun susah. Inilah ikan gastor yang tadi kita panah, sudah dibakar. Rasanya seperti ikan gabus, karena ikan gastor di Papua ini, kalau di Pulau Jawa namanya ikan gabus. Jalan-jalan di Waikambas, bosen naik motor, kita naik gajah. Harus bisa lebih dihargai lah. Tapi cara menghargainya juga bukan dibeli, terus disimpan di lemari. Kami berada di Monumen Krakatau. Bui ini terdampar di sini pada waktu letusan itu yang jaraknya cukup berkilo-kilometer. Kalau tempat yang paling tinggi itu paling dekat dengan roh nenek moyang. Ring of Fire Adventure, besok jam 9:30 malam. Kawan-kawan di pinggir kali Torasi, daerah perbatasan. Buat apa susah hati? Ini merupakan tugu yang sama dengan tugu 0 km yang ada di Sabang, Aceh. Hingga tercipta dalam lirik dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada kenyataannya 0 km di Kabupaten Merauke masih ada di ujung jalan sana. Kita harus menempuh jalan sekitar 2 km sampai bertemu dengan perbatasan Papua New Guinea. Perbatasan Sota merupakan perbatasan terdekat di antara perbatasan di sepanjang batas Papua dan Papua New Guinea. Di sini, hanya sejengkal langkah kita sudah bisa menginjak tanah di negeri tetangga. Sapu nama Daud Dimar.
Saya mau lihat ke perbatasan sana, boleh? Boleh, tapi Ibu tolong isi buku tamu dulu. Baik, Pak. Pak Daud, kita ngobrol-ngobrol ya, Pak ya? Ya, boleh. Silakan. Pak Daud, sudah berapa lama Pak jadi petugas batas di sini? Sudah 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Setiap hari warga dari PNG, Papua New Guinea, melintas setiap hari, Pak? Melintas. Nanti sampai di sini baru Bapak periksa. Maksud periksanya ada surat identitas lengkap. Kalau identitas lengkap berarti isi di buku tamu mereka. Jadi data pendataan untuk Bapak di sini. Kalau tidak ada dia punya surat lengkap, surat jalan, tidak bisa isi nama di situ. Biar saja istirahat sini, tidak masuk ke dalam. Biasanya warga PNG itu masuk ke Suta dengan membawa kartu identitas itu, kepentingannya apa sih, Pak? Kepentingannya beli 9 bahan pokok, jadi sesuai dengan kekuatan uang mereka. Belanjanya seperti itu. Jadi kalau memang mereka belanja sudah melebihi dari mereka punya macam sepeda atau muatan untuk pikul, mereka minta bantu sama masyarakat di Sota. Mereka minta ojek. Nah, mereka bantu mereka sampai di Sungai Torasi, di mana di situ mereka punya selup atau itu apa, ketinting, mereka pakai dari situ. Naik ketinting Ya, sampai ke PNG. Itu terus sudah sampai ke kampung masing-masing. Nah, karena kampung mereka itu masing-masing ada yang di dalam, ada yang di daratan, ada yang di pinggir Sungai Torasi. Ya, setelah saya melakukan perjalanan selama 2 hingga 3 jam lamanya dari Merauke, akhirnya saya tiba di Tugu Perbatasan Kabupaten Merauke, Indonesia, tepatnya di daerah Sota dengan PNG atau Papua New Guinea. Tentu daerah ini menjadi perputaran perekonomian antar dua bangsa. Ada komunikasi atau bahasa yang digunakan antar dua bangsa ini, diantaranya adalah bahasa Indonesia, bahasa lokal, bahasa Pidgin, dengan bahasa Inggris. Tentu, Tugu ini tidak menjadi penghalang untuk berhubungan dan beraktivitas secara harmonis. Halo, selamat sore. Sore. Kakak dari mana? Dari PNG. Papua New Guinea. Papua Halo, New Guinea. sapu nama? Aku nama Seku Adam. Adam. Ya. Kak, siapa punya nama? Kakak bisa nama? Kelly Mario. Madiowi. Madiowi. Kakak mau datang ke Sota ya? Ya. Mau bikin apa Kak di Sota? Mau belanja. Mau belanja? Ya. Tapi kita belanja itu pakai RP bukan kina. Kakak belanja pakai rupiah? Ya, karena dari Indonesia ke PNG dekat, jadi kita pakai RP. Kalau dari kampung ke kota PNG dekat jauh. Berapa lama Kak bersepeda dari Papua New Guinea ke Sota? Ke Sota 2 jam. 2 jam naik Ya. sepeda? Kalau Ini Kakak pelan-pelan, bawa kalau- tas ini untuk apa Kak? Untuk isi apa? Kalau yang ini untuk isi barang-barang. Untuk barang-barang. Tiap hari banyak orang PNG yang datang ke sini kan? Iya. Tiap hari. Oh, jualan. Jualan apa? Macam daging, ikan. Daging apa? Tanduk, daging rusa, daging sam, dengan apa kulit buaya, kemiring, apa, rica, kunyit dengan apa? Ya, itu. Banyak yang dijual ya Banyak. dari PNG Ya. ke sini ya. Karena kalau bawa ke PNG itu susah, biaya besar, Dan jauh juga. jauh juga. Silahkan dilanjutkan perjalanannya. Semoga apa yang dicari dapat ya. Salam untuk keluarga ya. Rata-rata yang melintas di perbatasan Sota adalah pelintas batas tradisional. Namun demikian, mereka tetap memiliki surat-surat untuk bisa masuk ke wilayah Indonesia.
Kawan-kawan di pinggir. Inilah patok sederhana yang dibangun sekitar 60 cm. Dan patok ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Merauke Indonesia dengan negara Papua New Guinea. Tentu, wilayah ini tidak menjadi penghalang atau belenggu antar dua negara. Karena roda perekonomian terjadi deras di sini. Disinilah cikal bakal hubungan yang damai dan kehidupan serta harapan penduduk dari timur Nusantara. Buang? Dia punya air bisa buang. Buang keluar ke belakang. Buang. Gak apa-apa. Inilah sagu bungkus yang tadi saya masak bersama dengan mama-mama, diajari oleh mama-mama di desa Arembo. Salah. Siapa tadi? Erambo. Kawan-kawan di pinggir. Lakap. Oke, lagu ini loh himne guru. Aku belum jalan loh, Mbak. Belum jalan. Apa namanya? Apa ya?